Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 22 Juli 2025 dengan judul Hanya Sejauh Doa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kami kembali kepada Bapa di sorga karena kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami agar kami dapat mengerti tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 71 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah, siapakah seperti Engkau? Oh, apa yang akan kita lakukan? Mari kita ikuti penjelasannya. Oh, apa yang akan kita lakukan? Guman Pam, saat dia terus mengungkapkan kekhawatirannya, saya berbagi dengannya bagaimana saya dulu membiarkan kekhawatiran dan kecemasan mengendalikan saya sampai saya mengetahui pengaruhnya terhadap tubuh saya. Saya tahu ada benar jawabnya. Saya merusak tubuh saya dan hanya menyakiti diri saya sendiri. Tetapi bagaimana saya bisa berubah? Bagi saya langkah pertama adalah mengenali dan mengakui bahwa saya punya masalah. Menonton film tentang dampak stres, menurunkan sistem kekebalan tubuh dan memberi jalan masuknya semua jenis penyakit, membantu saya menentukan bahwa kekhawatiran tidak cocok dengan rencana hidup saya. Dan tentu saja itu bukan rencana Tuhan bagi saya. Daripada hanya duduk-duduk saja sambil khawatir, saya belajar untuk mengambil tindakan atas perasaan saya. Saat saya merasakan kekhawatiran negatif memasuki pikiran, saya berjalan. Jika saya sedang bekerja, saya beristirahat untuk menghilangkan perasaan itu. Jika saya berada di rumah, saya berjalan keluar. Sebelumnya saya memiliki treadmill yang saya gunakan untuk berolahraga ketika muncul pikiran negatif. Tetapi kata saya pada Pam, saya menemukan sesuatu yang lebih baik daripada berjalan kaki. Cara terbaik untuk mengurangi perasaan negatif saya adalah dengan berdoa. Saat saya menyinggung doa kepada Pam, komentarnya adalah, tetapi Tuhan jauh sekali. Bagaimana bisa Dia membantu saya di sini? Saya bisa memahami apa yang Pam katakan. Dia jauh secara fisik, tetapi pengalaman telah mengajarkan saya bahwa Dia hanya sejauh doa saja. Keesokan paginya, saya berdoa ketika saya membaca 3 dari 4 pasal dalam firman Tuhan yang biasa saya baca, agar saya dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Pam. Saya menemukan bagian pertama jawabannya dalam Mazmur 71 ayat yang ketiga. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Menjangkaunya berarti memangkas jarak, namun jurang tersebut terjembatani ketika Dia menjangkau kita dengan pasukan malaikatnya. Mazmur 103 ayat 19 hingga 22 berkata, Tuhan sudah menegakkan taktanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Mengapa kita harus khawatir ketika Tuhan telah menjanjikan kita perlindungan ketika kita berada dalam bahaya dan mengirimkan malaikat hamba-Nya untuk memenuhi kebutuhan kita? Dia hanyalah sejauh doa. Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau? Tuhan akan melakukan bagiannya untuk menjangkau Anda. Apakah Anda menjangkaunya dalam doa? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.